Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa bertemu dalam rangka terus meningkatkan kualitas pemahaman, kualitas iman dan takwa kita dalam rangka meraih kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menarik untuk kita ketengahkan dalam rangka menyikapi pembelajaran anak di masa pandemi. Kita tahu bersama bahwa selama pandemi, pendidikan anak-anak kita dalam rangka mencegah, menyelamatkan nyawa mereka, keselamatan mereka, kemudian pendidikan mereka dilokasikan, dirumahkan. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh kami membahas, jangan lupa like dan subscribe demi kelanjutan cerita ini. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa seorang anak ibarat sebuah secari kertas atau sehelai kain putih yang tanpa noda, yang tanpa goresan tangan. Oleh karenanya dalam bahasa agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, bahwa setiap bayi yang lahir adalah dalam keadaan suci bersih, maka tergantung kepada kedua orang tuanya mau menjadikannya Yahudi maupun menjadikan Nasrani bahkan Majusi. Oleh karenanya melalui pertemuan kali ini mari kita jadikan sebagai sebuah panduan bagaimana usaha kerja keras kita untuk mencetak anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang taat kepada ibu bapa, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bingkai rumah tangga, kehadiran seorang anak adalah pelengkap, bahkan menjadi intan mutiara paling berharga dalam kehidupan. Sebagai manusia, kehadiran anak bagi laki-laki, kehadiran anak menjadi laki-laki sejati, dan bagi wanita maka kehadiran anak menjadi wanita yang sempurna. Namun demikian, kebahagiaan dalam rumah tangga, kehadiran anak tidak cukup dengan kehadiran anak, tetapi ada tugas dan tanggung jawab bagaimana menjadikan anak menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi kebanggaan, menjadi mutiara paling berharga, menjadi hiasan dunia dan nanti hiasan di akhirat, bukan menjadi fitnah apalagi musuh dalam kehidupan kita. Saudara hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini sebagaimana di awal disebutkan, ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sudah booming, sudah viral dalam konteks panggung kehidupan kita, namun dalam penelaahan, dalam aplikasi di lapangan masih mungkin perlu penjelasan, masih perlu pensarahan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani berbunyi, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, bahwa ridho Allah sangat tergantung kepada kedua orang tua dan murka Allah kepada anak sangat tergantung kepada murka atau tidaknya seorang ibu, seorang bapak kepada anaknya. Oleh karenanya hadis ini sangat sederhana, hadis ini sangat pendek, tetapi memberikan makna falsafah kehidupan yang luar biasa akan kita sebagai kedua orang tua, sebagai keluarga untuk menyelamatkan anak-anak kita. Bahkan bisa jadi dengan pembinaan yang intensif, cinta dan kasih sayangnya sempurna, baik dalam pendidikan agama, ilmu umum dan lain sebagainya. Kita berharap kehadiran anak adalah sebagaimana ada sebuah
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa seorang ibu dan bapak ketika mampu menghadirkan seorang anaknya pintar membaca Al-Quran, menguasai Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan aplikasi di lapangan dia sebagai terjemahan Al-Quran, maka semua itu akan menjadi mahkota kepada ibu dan bapaknya, yang cahayanya, sinar benderangnya jauh lebih cahaya, jauh lebih bercahaya, jauh lebih berterang daripada matahari kehidupan dunia. Oleh karenanya ada sebuah pemahaman yang sangat penting untuk disampaikan, bahwa dalam mendidik anak, kita tahu al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga anak ada di bawah telapak kaki ibu. Tetapi yang terjadi di lapangan sangat ironis, masih jauh panggang dari api. Sejatinya seorang ibu yang penyayang, yang lembut, dia lebih lembut kepada anaknya, tetapi kadang bentakan pertama datang dari seorang ibu. Sementara diungkapkan ridallah fi ridal walidain wa sutullah fi suhtil walidain. Jadi ini mohon untuk jadi catatan kita bersama sebagai kedua orang tua dalam rangka mendidik kepada anak kita. Jangan sekali-kali ada bentakan, jangan sekali-kali ada marah, karena khawatir di situ ketika kita ridho Allah pun ridho, dan ketika kita marah kepada anak kita pasti Allah pun marah. Maka inilah yang harus kita sikapi bersama, bahwa sehebat apapun kenakalan anak kita, sekeras apapun watak dan karakter anak kita, mari kita tampilkan kelembutan anak-anak kita, karena dengan kelembutan kita maka sungguh Allah pun akan berbuat lembut kepada anak kita. Dalam bahasa yang lain, dalam konteks kehidupan kita ternyata bukan anak yang nakal, tetapi kadang kita kurang sabar, bahkan kita kehilangan kesadaran. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita butuh kelembutan, anak-anak kita butuh kearifan dalam mendidik dan mengajarkan kita baik ilmu umum maupun agama. Jangan karena virus corona ada dalam kepanikan dan anak menjadi korban. Karena demi Allah, anak kita adalah harapan kita. Anak kita adalah tumpuan kelak di akhirat kelak. Ketika kita tidak berdaya dalam agama, kita tidak tahu banyak tentang agama, ketika kita memberikan pendidikan, pengarahan kepada agama, dan anak-anak kita tampil menjadi orang ahli agama, maka sangat berbahagialah kita dengan ungkapan idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u. Jadi kebahagiaan yang sangat luar biasa kepada ketika kita sebagai orang tua sudah meninggal dunia, kita masih berharap kebaikan dari anak-anak kita yang soleh. Besar harapan kita, semakin baik kita menghantarkan anak-anak kita. Semoga Allah memberikan kemudahan, kesuksesan anak-anak kita menjadi ahli agama, berbuat baik kepada ibu bapa, dan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.